Oke, selamat malam. Lama nggak posting video ya. Oke, kali ini saya akan membahas tentang laras ya, terutama laras dan khususnya loading. Loading ya. Jadi seperti apa sih loading untuk mimi slug? Nah, itu banyak kawan-kawan yang memang belum begitu paham ya mimi slug ini. Jadi slug ini dia memerlukan loading khusus. Yang saya maksud khusus itu dalam arti untuk pengukurannya itu harus presisi ya, maksudnya presisi ya, waktu dia masuk itu harus pas, jangan sampai kurang dalam atau justru kedalaman. Nah, itu kita bedah di sini ya. Kita bedah untuk gimana caranya sih untuk bisa membuat loading untuk slug yang baik dan benar ya, menurut saya ya. Ini menurut saya. Kalau misalkan kawan-kawan ada pemikiran lain atau teori lain, boleh, monggo silakan, sah-sah saja. Ini menurut saya pribadi yang sudah saya perhatikan selama bertahun-tahun ya, dan hasilnya bisa dibilang 90% lah. 90% itu bagus dan sesuai harapan. Untuk akurasinya bisa bagus ya. Tentu saja akurasi itu nggak cuma di loading, nggak cuma di laras, tapi untuk keseluruhan unitnya, power, kestabilan angin dan lain-lain ya, teleskopnya. Nah, itu bahkan sekelas kecil aja lah, peredam misalkan nyenggol, itu juga sangat berpengaruh ya. Jadi kita akan bahas di sini khususnya untuk loading, salah satu penunjang akurasi ya. Bisa dibilang ini faktor penting salah satu. Nah, pertama kali untuk melakukan loading yang baik dan benar, itu langkah pertama tentu kita bubut dulu larasnya. Bubut larasnya dan kemudian sediakan alat-alat ya, terutama untuk yang paling penting itu rimmer. Rimmer ya. Rimmer, cari rimmer yang ujungnya di sini 4 dan pangkalnya di sini 5 mili. Oke, 5 mili. Terus kemudian amplas nomor 400. Nah, nomor 400 ya. Kemudian amplas nomor 1000. Nah, ini ya. Nomor 1000 ya. Oke, tiga ini penting. Tiga ini penting menurut saya. Jadi langkah pertama sebelum kita membuat loading, jadi pertanyaannya seberapa dalam sih loading atau memasukkan mata bor rimmer ini ke dalam laras ya, untuk supaya bisa pas. Nah, seperti itu. Nah, pertama-tama kita lihat chambernya dulu. Nah, laras ini untuk dipasangkan di chamber apa, kan begitu. Nah, ini saya barusan bubut laras, laras lokal ya ini ya, Extreme Slug Barrel, ini produksi saya. Laras khusus untuk slug. Nah, ini alur 6. Nah, nanti kita lihat, kita copot ya. Oke, kita copot larasnya dulu. Oke, copot. Nah, mungkin kita boleh intip sedikit untuk loadingnya ya. Oh, kotor, sorry, bentar, saya lap dulu ya biar bersih. Oke, lanjut lagi. Ini ya.
4,5 ini di sini pas. Tanda ini ya. Nah, kalau sudah 4,5 ketemu, kita tandai pakai spidol atau pakai spidol sih atau tip X ya. Tip X itu gampang juga. Tapi harus pas benar-benar 4,5 di sini ya. Nah, ini. Nah, ini tanda 4,5. Kemudian kalau udah ditandain seperti ini, kita tarik dari tanda 4,5 tadi sesuai dengan seberapa dalamnya si tusukan ini masuk. Kalau MTX ini 1,7. Nah, sebenarnya 1,8 tapi kita kasih jeda 1,7 ya. Untuk supaya apa? Kalau misalkan nanti kan ada proses pengamplasan. Nah, kalau kita kasih pas, nah nanti biasanya untuk proses pengamplasan dia akan longgar. Nah, itu nanti kita di akhir video kita kasih tahu gimana loading yang longgar dan gimana loading yang pas ya. Oke, ini kembali lagi ke sini ke reamer ya. Nah, begini. Nah, kalau sudah kita tandai masuk 17 mili ya. Nah, itu 17 mili. Pas tandanya 17 mili, oke. Nah, 17 mili ya. Nah, kita tandai lagi sebelah sini. Nah, tanda yang 17 mili ini nanti buat patokan ya guys. Jadi kadang-kadang kan gini loh, kebanyakan tukang bubut itu asal dia sudah pakai reamer kerucut selesai. Enggak gitu. Karena gini loh, tusukan mimis unit senapan khususnya itu dia beda-beda guys. Dari 88 terus kemudian J-Pro, terus kemudian ya pokoknya yang lain-lain lah, banyak ya senapan-senapan ya. Itu masuknya tusukan ini itu berbeda-beda, ada yang 15 mili, ada yang 20 mili, ada yang 18 mili. Nggak bisa kita bandingkan pukul rata, nggak bisa. Makanya kalau orang bubut laras ke saya itu poin paling penting tuh ini masuk berapa mili ya dari chamber ini, masuk berapa mili. Nah, jadi saya bisa tahu seberapa dalam saya masukkan loading ini untuk meloading laras, kan begitu. Nah, kalau sudah diketahui titik letaknya seberapa dalam kita loading, sudah kita loadingkan saja ke sini. Set, masuk. Set, sampai ke dalam ini. Berhenti di situ. Jadi jangan dimasukin lagi. Kalau dimasukin lagi, itu nanti apa? Mimisnya akan longgar, guys. Nah, ini tadi 17 mili. Itu kan saya kasih prek 1 mili. Nah, kemudian yang 1 milinya tadi itu, nah, kemudian nanti kita amplas untuk amplas. Nah, untuk cara mengecek mimis, kalau misalkan sudah di loading ya, loading sudah selesai, god seal sudah dibuat, lubang transfer sudah dibuat. Nah, kemudian kita cek tuh. Kalau ada chambernya lebih enak ya, kita cek enak tuh. Tapi kalau nggak ada chambernya, yang penting akurat. Itu biasanya akurat untuk ukuran tusukan yang masuk itu biasanya 80%, 90% itu bagus. Nah, mungkin agak seret sedikit, nanti lama-lama dia udah mapan ya. Tapi kalau ada chambernya itu akan lebih bagus lagi, langsung presisi. Hasilnya pun bisa langsung bagus. Nah, gitu. Kalau sudah kita loading, kemudian kita tes ya guys. Nah, ini kan proses loading udah, pengamplasan sudah. Nah, kemudian kita tes nih. Cara ngetesnya gimana mas? Nah, cara ngetesnya gini. Nah, kita ambil mimis ya. Kita mau pakai yang berapa grain? Karena gini, ini untuk pengetahuan kawan-kawan juga. Untuk mimis slug ini, itu kan dia berapa grainnya kan, perbedaannya ada di panjangnya mimis kan gitu. Panjangnya mimis kalau misalkan 12 grain panjangnya misalkan 3 mili. Nah, untuk 16 grain panjangnya 4 mili setengah ya, gitu kan panjangnya ya. Nah, panjangnya kita jadi patokan. Nah, makanya itu loadingnya itu harus juga disesuaikan dengan mimisnya ini mau pakai berapa grain. Kalau misalkan loading di set dengan 16 grain, kita pakaikan mimis 12 grain, itu pasti longgar karena penjelasannya udah pasti mimis itu lebih pendek.
Nah makanya dia longgar. Nah kalau longgar itu angin masih bisa terobos di sela-sela laras ya, di sela-sela laras. Jadi dia nggak bisa konsisten bagus untuk FPS-nya. Itu menurut saya. Nah oke, gimana mas cara tesnya? Nah, kalau misalkan laras sudah dibubut begini, jangan kasih seal dulu ya guys. Nah untuk laras-laras yang sudah dibubut dan ternyata nggak cocok untuk slug, cara ini boleh dicoba ya, cara untuk ngetes apakah loading kita udah pas atau belum. Nah kalau sudah laras yang sudah dipakai dan nggak cocok, itu kita lepas dulu seal semuanya, termasuk seal dalam. Nah, termasuk seal dalam kita lepas. Kalau udah dilepas semua, nah, kita masukkan ke dalam chamber, masukkan. Nah, kita kunci di atas, kemudian kita coba loadingkan satu mimis ya. Ini dengan kondisi sudah terkunci ya guys, terkunci. Nah kita masukkan mimis satu, kita loading, slap. Nah kalau udah di loading, hati-hati kita buka lagi. Nah kita bukanya itu jangan kondisinya miring ke atas atau miring ke bawah, itu harus lurus ya. Tujuannya apa? Harus lurus begini. Tujuannya apa? Kalau misalkan dia longgar, mimis itu nggak lari ke belakang atau nggak lari ke depan, gitu loh. Jadi kalau dia loadingnya longgar, dia tetap di situ karena kita waktu nyabutnya itu kan sejajar, lurus sejajar maksudnya ya. Jadi si mimis itu nggak lari dari tempatnya yang tadi loading. Nah kita buka pelan-pelan, kemudian kita intip. Nah kita intip. Nah, kita intip di lampu atau di apa ya? Ini nggak ada lampu ya. Nah, di sini. Nah, kita intip. Nah, ini kondisi. Coba kita loadingkan satu. Kita loadingkan satu. Kita intip begini, guys. Nah, kalau kondisinya mimis begini ya, kondisinya mimis begini, ada celah kan, setelah di loading kita cabut, ada celah, ada cahaya yang ada di samping-samping mimis itu berarti loading kita terlalu dalam atau longgar ya. Nah ini hasilnya juga nggak bagus. Kenapa nggak bagus? Karena si mimis itu pada saat kita tembakan si mimis itu, dia akan bergetar dulu. Karena dia longgar kan, dia akan bergetar, kemudian dia masuk. Nah pada saat kondisi bergetar itu, dia masuknya itu seadanya guys. Kadang-kadang agak miring, kadang-kadang ya kalau pas bagusnya lurus, kadang-kadang miring kayak gitu. Nah itu kok kendalanya kalau loadingnya tadi longgar seperti ini ya, tadi ya longgar. Nah, bentar, saya fokuskan dulu. Nah, terus kemudian kalau loading kita pas, kita center begini. Kita center begini kok nggak ada rongga cahaya misalkan. Nah, ini rapat mas punya saya. Nah, jangan seneng dulu, karena rapat itu belum tentu bagus. Kenapa? Nah kita kemudian langkah berikutnya, kita keluarkan mimisnya guys. Kita keluarkan mimisnya pakai penusuk seperti ini dari depan, ya. Kita keluarkan mimisnya dari depan. Oke, kita keluarkan di sini. Nah, kalau sudah kita keluarkan, karena tadi nggak ada rongga cahaya ya. Kalau nggak ada rongga cahaya kan berarti pikiran kita pas gitu kan. Oh ini loadingnya pas nih, udah punya saya. Tapi kita lihat dulu guys, di belakang rok ini. Nah, di belakang rok ini ada bekas tusukan atau enggak? Nah, ini tadi kan sebagai sampel contoh, karena punya saya udah pas berarti udah bagus, nggak ada bekas tusukan. Nah sebelum pas tadi itu laras ini sebenarnya nggak pas.
terlalu dangkal. Nah, kenapa terlalu dangkal? Nah, ini ada 6 mimis yang tadi kemudian ternyata masih ada begini nih, bekas tusukan. Nah itu ya, kelihatan ya. Nah, bekas tusukan itu ya guys, ini ya. Nah itu, ini bekas tusukan dari tusukan si chamber mimis. Nah ini tadi sedikit demi sedikit saya amplas sampai bekas tusukan ini hilang. Nah bentar ya, agak susah guys. Nah ini ada bekas tusukan mimis. Nah poinnya adalah bagaimana caranya mimis ini enggak ada rongga cahaya di dalam laras, tapi juga tidak meninggalkan bekas luka tusukan di mimisnya. Nah ini saya coba amplas-amplas pakai alat ini guys. Nah kita masukkan lagi ke mesin bubut, kita amplas pelan-pelan. Kita amplas pelan-pelan pakai amplas 400 tadi, dikasih as ya, dikasih as begini dalamnya. Nah, kita amplas pelan-pelan ke dalam sini ya, pelan-pelan, jangan terlalu banyak dulu, sedikit-sedikit. Nah, terus kemudian kalau sudah kita bersihkan, kita masukkan lagi ke chambernya, kita tes lagi, masukin mimis 1, kita loading, kita intip lagi, kita ulangi proses kayak gitu sampai apa? Sampai nggak ada bekas tusukan di mimis, bersih ya. Nah ini ada 6 baris mimis. Nah ini dari sini ini masih ada bekas tusukan semua. Nah kita lihat dari sini ya, bentar ya, biar lebih enak. Nah kita miringkan mimisnya. Nah 1 2 itu ada bekas tusukan semua. 3. Nah itu sampai benar-benar bekas tusukannya hilang. Nah itu udah mulai hilang. Ini ya. Nah kelihatan ya guys. Nah ada bekas tusukan mimis ya, sampai benar-benar bagus. Nah proses pertama tadi setelah naik rimmer, ternyata kurang dalam, kurang dalam ya, terlalu dangkal loadingnya. Jadi si rimmer ini kurang masuk. Memang sengaja saya prek 1 mili. Nah saya cek ternyata si tusukan ini masih melukai rok ya. Nah, ini juga hasilnya kurang bagus. Kenapa? Jadi luka di sini itu mengakibatkan keseimbangan mimis ini berubah ya guys. Dia memang udah pas di larasnya, tapi keseimbangan mimisnya berubah. Nah ini ya, dia memang udah pas ngeloading di sini, udah pas, udah enak, tapi dia ada bekas luka di situ. Hasilnya bisa dibilang 50-50 ya, karena angin itu masuk ke celah situ, ke celah bekas tusukan, dan mengakibatkan FPS-nya juga naik turun. Soalnya dia nusuk terus nempel di situ karena gencet. Jadi si tusukan itu masuk gencet, kecepit. Nah, pokoknya usahakan sebisa mungkin sampai nggak ada celah, kita intip rapat dan kita dorong dari depan, hasilnya seperti ini. Nah seperti ini ya, seperti ini udah perfect, udah bagus. Nah itu mau LW kah atau lokal kah, kalau misalkan loadingnya jelek, longgar, ada celah cahaya, LW pun akurasinya nggak bagus, saya berani jamin. Karena apa? Dia terlalu sesek, maksa masuknya. Soalnya saya ada beberapa kasus Mas Yosep itu yang paling lumayan parah itu, LW-nya saya ada berapa biji kemarin, 2 kalau nggak salah itu, yang loadingnya nggak pas semua, 2 atau 3 yang kemarin saya lupa. Itu minta dibetulkan, dan alhamdulillah udah bagus. Sampai LW itu dipotong 50 cm kalau nggak salah ya, kalau nggak saya lupa ya.
pokoknya pendek banget, sampai 50 cm. Setelah saya betulkan dan alhamdulillah hasilnya memuaskan, orangnya pun puas. Dua. Dan yang satu dia pesan laras ekstrim shock barrel, disandingkan dengan LW nya berani. Untuk long range berani ya. Nah seperti itu guys. Kita ngobrol santai sambil ngopi. Oke, jadi itu pentingnya sebuah loading, nggak mimis slug, nggak mimis yang lain, tapi terutama mimis slug ini ya, itu sangat penting sekali. Saya jelaskan kembali, alatnya cuman ini ya guys. Ya, saya terangkan dulu. Rimmer, cari rimmer yang ukurannya kepalanya ini 4, pangkalnya 5. Nah, kemudian tandai seperti ini yang sudah saya jelaskan di awal video. Nah, kalau sudah kita cek ngeloading mimis. Nah, kalau dia habis di loading, kita buka pelan-pelan, kita intip keadaan lurus, jangan miring ya, jangan miring begini ya, jangan turun juga begini, harus lurus. Kenapa? Tujuannya biar kalau si mimis itu memang ada rongga cahaya, dia nggak lepas, dia nggak turun atau dia nggak masuk ke dalam. Nah itu bisa ketipu kita di situ nanti, dikira pas padahal belum pas. Nah itu ya. Nah kalau sudah semuanya udah oke, sampai si mimis ini benar-benar di loading itu nggak ada bekas luka dan rapat di celah antara larasnya. Nah kemudian kita bisa tes. Nah kalau sudah seperti itu, biasanya kita itu tinggal sesuaikan power aja guys. Kita sesuaikan power saja. Nah, insya Allah akurasinya ketemu kalau sudah dilakukan seperti itu. Nah, mungkin ini sedikit penjelasan dari saya tentang loading slug ya. Karena banyak teman-teman yang nggak tertipu, kalau saya bilang gimana ya, gagal paham ya. Maksud saya gagal paham gini. Mereka lihat konten di YouTube itu nembaknya pakai slug itu 100 meter, 120 meter, 80 meter itu kayaknya gampang banget. Ya memang saya akui gitu loh. Kalau memang sudah semuanya pas, itu kita nembak pakai slug jarak 80, 70, 100 itu bisa dibilang enak banget. Enak banget ya. Tapi juga untuk kawan-kawan juga jangan terlalu serius menanggapi apa, maksud saya gini loh. Konten-konten di YouTube itu kan konten edit ya, konten edit, dan semuanya penembak ya, semua penembak itu nggak ada yang mungkin setiap nembak pasti kena di jarak jauh, apalagi khususnya di jarak jauh 100 up ya. Itu kalau di YouTube kan kadang-kadang kawan-kawan nonton scan 1 nembak 150 des kena, scan 2 nembak 120 kena. Padahal kan di video itu kan beberapa kali uji coba dan ada yang miss juga gitu loh. Nah karena itu YouTube konten, makanya kita ambil yang hit gitu loh. Bukan berarti video itu editan tipuan, enggak, memang bener kena di 150 meter itu kena gitu loh. Tapi yang enggak kena kita enggak masukin di YouTube. Karena ada juga yang sebagian yang masukin di YouTube dengan sengaja biar untuk real gitu lah, biar kelihatan oh ya saya juga nembak, kadang-kadang nggak kena itu. Nah seperti itu ya guys. Jadi memang untuk kawan-kawan jangan gagal paham soal slug ini. Slug ini memang bagus di impact dan akurasi jarak jauh bisa bagus dengan catatan setting unit dan larasnya yang benar-benar jelimet ya, kalau orang Jawa bilang tuh jelimet, rumit. Jadi kalau misalkan kawan-kawan ada pemikiran, wah saya beli laras slug, kemudian saya beli slugnya, masukin ke unit saya, udah pasti bagus, belum tentu guys. Jadi kita perlu ukur FPS-nya berapa, terus kemudian kestabilan unitnya gimana. Kadang-kadang yang seperti itu pun kadang-kadang masih ada trouble lainnya. Trouble lainnya gimana? Misalkan contoh unit saya ini udah saya setting hari ini oke. Saya pakai 2 hari 3 hari bagus. Tiba-tiba ada trouble, misalkan
Teflon valve saya mengalami perubahan bentuk ya, karena benturan ya dengan penampang teflon ya, penampang valve ya. Dan ternyata di krono hasilnya FPS-nya turun, yang tadinya 960 jadi 940 misalkan. Nah itu bisa mengganggu merubah ya, bisa bilang merubah akurasinya si unit ini, yang tadinya mungkin setting cross 60 meter, kemudian karena tadi mengalami perubahan FPS karena bentuk teflonnya berubah, ada luka misalkan kan, ambles atau segala macamnya, perkenaan mimis di 60 meter justru di atasnya cross 2 dot misalkan, atau 1,5 dot misalkan. Nah itu juga perlu diperhatikan juga ya, kayak gitu-gitu. Jadi enggak selamanya unit yang kawan-kawan lihat di YouTube itu selalu bagus, enggak. Di balik itu semua itu orangnya pasti rajin ngecek unit, terus kemudian rajin cek kebersihan unit dan lain-lain lah intinya. Jadi memastikan unitnya fit. Sering juga pasti dia bongkar-bongkar unit karena memang settingannya berubah tiba-tiba gitu. Kayak gitu ya guys. Jadi mungkin sedikit dari saya tentang loading ya, seputar loading slug ini. Dan untuk kawan-kawan, kalau misalkan video ini bisa membantu, alhamdulillah saya juga senang, agar supaya akurasi unit kawan-kawan itu bisa bagus. Nah, seperti itu saja mungkin share dari saya, sharing untuk loading laras ini ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat malam, terima kasih.